Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya sampai full. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mengklik tombol super thanks-nya sebagai bentuk support dari YouTube saya. Oke. Kali ini Bapak Ibu saya akan membawakan video terkait dengan informasi umum beban kerja dosen atau BKD ya. Ini baru 4 hari yang lalu ya, ada tulisannya promote ya. Jadi informasi ini terkait dengan beban kinerja dosen ke depannya ya. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa menonton video ini sampai full ya, biar nanti informasinya tidak dapat separuh-separuh. Nah, pada poin pertama ini, apa itu beban kinerja dosen? Saya tidak akan membahasnya karena ini sudah sering disampaikan di beberapa sosialisasi. Nah, cuma BKD ini dilakukan untuk sebenarnya merekam kegiatan aktivitas kinerja dosen kita selama menjalankan kegiatan Tridharma yang dapat dilakukan berdasarkan dari beberapa kegiatan. Di mana ke depannya seperti kita ketahui bahwa dari kegiatan-kegiatan yang kita upload, kita submit ke BKD sister kita masing-masing sebagai bentuk pelaporan kita di dalam lembar kinerja dosen, LKD kita itu, nanti ke depannya itu akan ditarik menjadi pengajuan kenaikan jabatan akademik ya, jabatan akademik dosen. Jadi bagi teman-teman dosen yang ingin tetap karir dosennya itu melejit ya, terus berlangsung, maka tidak ada kata lain, semua kegiatan Tridharmanya harus terpenuhi dan di-upload di dalam BKD masing-masing. Karena banyak teman-teman kita di lapangan di luar sana itu kinerjanya itu tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, sehingga mereka tidak mendapatkan tunjangan dari profesi dosennya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mengalami hal tersebut. Nah, apa saja yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu mulai dari merencanakan pembelajaran ya, kemudian saya kira ini dapat ya, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran tersebut, kemudian membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian BKD ini tentunya yang wajib dilaporkan pada setiap semester perguruan tinggi itu harus memiliki kriteria pencapaian minimal itu 12 SKS dan maksimalnya adalah 16 SKS. Jadi ini disesuaikan. Jadi apabila Bapak Ibu lebih dari 16 SKS ya disetting aja menjadi beban lebih, sehingga ketika di kesimpulannya itu adalah tetap masih memenuhi syarat perundang-undangan dan Bapak Ibu masih tetap akan menerima tunjangan dosennya. Nah, siapa saja tentunya yang wajib melaporkan. Jadi semua dosen ya, tidak mengenal dia aktif atau izin belajar atau tugas belajar, dia tetap harus melaporkan. Jadi khusus untuk yang tugas belajar itu tentunya nilai SKS-nya hanya 12 SKS dan cukup hanya cuma melaporkan aktivitas dari kegiatan, katakanlah apakah itu bentuk transkrip nilainya, ataupun kalau sudah publikasi ya bisa menyampaikan publikasinya, ataukah sejauh mana dia melakukan eksperimen ya, riset gitu, itu bisa. Kemudian kalau yang untuk dosen yang tidak wajib itu melakukan pelaporan itu adalah cuti atau di luar tanggungan negara, kemudian dosen dengan status tidak tetap. Jadi kebijakan untuk dosen tidak tetap ini dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi. Artinya ada juga perguruan tinggi itu untuk mematuhi aturan yang memang sudah ditetapkan masing-masing perguruan tinggi. Ada yang memang mewajibkan juga gitu. Siapa tahu dosen tersebut itu berubah pikiran dan ingin menjadi dosen tetap. Itu kan kita tidak pernah tahu gitu kan. Kemudian bagaimana sebenarnya kita dapat mengecek status keaktifan di sister versi cloud kita itu. Jadi ini kita bisa melihat ya data kita masing-masing di sister kita masing-masing itu. Bapak Ibu bisa melihat ya di sini. Kemudian itu dapat cek keaktifan kepegawaian, statusnya itu aktif ataukah tugas belajar atau cuti.
ya, tanpa tanggungan negara dan lain-lain. Berikutnya itu mengecek status dosen di Sister Cloud, ya, sama ya. Ini dengan tugas tambahan, artinya misalnya dia menjabat pada posisi struktural tertentu. Nah, catatannya, jika ada status keaktifan yang tidak sesuai, mohon hubungi admin PT untuk melakukan penyesuaian, ya. Terutama status ini tadi, ya. Kemudian apabila status keaktifan Anda ini belum terupdate sebelum periode pengumpulan BKD, Anda dapat menghubungi unit BKD PT Anda untuk melakukan penyesuaian dengan fitur alih status agar dapat melanjutkan proses pengumpulan BKD. Ya. Nah, bagaimana dosen dapat mengisi BKD? Ya, saya kira kalau ini bukan sesuatu hal yang asing ya, karena kita kan melakukan setiap semester. Yang menjadi banyak kendala itu kenapa tidak terpenuhinya sesuai dengan undang-undang, karena terutama dalam mempublikasikan artikelnya itu ya, terutama di situ. Karena banyak kejadian-kejadian yang ketika mau submit paper itu proses untuk publikasinya lama, sehingga ketika waktunya pelaporan BKD artikelnya itu belum publish itu. Oleh karena itu, kalau saya dulu pernah mengisi satu webinar menyampaikan sebenarnya bagaimana tips and trick biar nanti kita itu setiap semesternya tetap menerima TPP kita, ya, itu harus ada. Jadi kemudian dosen ini menjabat jabatan fungsional terkait dengan selama 3 tahun berdasarkan dengan TMT, ya. Kemudian ini seperti ini, lektor atau lektor kepala, asisten ahli ataupun guru besar gitu ya. Jabatan fungsional yang tertera pada bagian biodata halaman rekap kegiatan BKD ini merupakan jabatan fungsional yang per tanggal 1 Januari untuk semester ganjil dan 1 Juli untuk semester genap ya. Maka kewajiban khusus yang harus diisi Anda akan disesuaikan dengan jabatan fungsional pada tanggal-tanggal tersebut ya gitu. Jadi nanti akan disesuaikan. Nah, tentunya kewajiban khusus ini disesuaikan dengan juga kepangkatan Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat posisinya untuk penilaian untuk BKD dan dengan kewajiban khusus itu seperti ini. Jadi kalau memenuhi hasil tridharmanya ya, ada memenuhi kemudian belum memenuhi ataupun hasil akhirnya dia memenuhi. Ini macam-macam case-nya gitu. Contoh, lektor yang menduduki jabatan baru sebagai lektor kepala dengan TMT 1 Maret 2023, maka ini penting ya Bapak Ibu, ini sebelumnya belum ada ini. Jadi Bapak Ibu harus paham ini. Per 1 Juli 2023, jabatan fungsional yang tertera pada biodata adalah lektor kepala, maka kewajiban khusus yang dipenuhi adalah kewajiban khusus lektor kepala. Harap diisi semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu pengupdatean datanya itu belum sesuai, padahal Bapak Ibu sudah menerima SK lektor kepala, maka yang diwajibkan harus diisi adalah lektor kepala. Ya, jadi segera melakukan perubahan data. Kemudian pada 1 Juli 2023 dikarenakan masa jabatan belum mencapai 3 tahun dan lektor kepala belum memenuhi kewajiban khususnya, maka hasil penilaian kewajiban khusus Anda belum memenuhi. Tuh. Contoh 2. Lektor yang menduduki jabatan baru sebagai lektor kepala dengan TMT 1 Maret 2022, maka pada 1 Juli 2023 dikarenakan masa jabatan belum mencapai 3 tahun, namun lektor kepala sudah memenuhi kewajiban khusus, maka hasil penilaian kewajiban khususnya adalah memenuhi. Nah, kemudian ini adalah contoh ketiga, asisten ahli dengan TMT 15 November 2019 yang menduduki jabatan baru sebagai lektor dengan TMT 1 Agustus 2023, maka 1 Juli 2023 itu jabatan fungsional yang tertera pada biodata adalah asisten ahli. Tetapi kewajiban khusus yang harus dipenuhi adalah juga asisten ahli. Karena dikarenakan pada masa jabatan asisten ahli sudah mencapai 3 tahun, maka dilakukan penilaian memenuhi atau tidak kewajiban khususnya sebagai asisten ahli. Jika asisten ahli sudah memenuhi kewajiban khusus, maka hasil penilaian kewajiban khusus adalah memenuhi atau berlaku sebaliknya ya. Jadi asisten ahli naik jabatan menjadi lektor TMT 15 Februari 2023, maka
yang terjadi itu seperti ini. Per 1 Januari 2023 mengisi kewajiban khusus asisten ahli, dan 1 Juli 2023 atau di pelaporan berikutnya itu mengisi kewajiban khusus lex lektor. Nah, ini syarat khusus untuk kewajiban khusus ya per jabatan fungsional itu adalah asisten ahli, itu buku ajar ataupun buku teks atau publikasi ilmiah itu sama dengan apa? Lektor. Kalau lektor kepala itu ini paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau paling sedikit 1 jurnal internasional paten atau karya seni monumental, desain monumental. Ini saya perjelas ya, kalau yang lektor kepala itu 3 karya ilmiah itu yang diterbitkan di jurnal akreditasi peringkat 1 atau 2. Sedangkan profesor itu menulis buku ajar atau buku teks dan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional saja, Bapak Ibu ya. Jurnal internasional, ini seringkali saya ingatkan. Bedakan antara jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Atau 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau paling sedikit 1 paten dan paling sedikit karya seni monumental, desain monumental. Nah, berikut ini adalah kapan dosen harus mengisi BKD. Tentunya kalau kita melihat dari alurnya, itu kan tiap semester kita harus mengisi kan. Hanya saja kalau yang saya pelajari itu, biasanya PTN sama PTS itu bentuk waktu pelaporannya berbeda ya. Entah itu PTS duluan atau PTN duluan, itu berbeda gitu. Yang jelas, setiap semester itu kita harus mengupload atau melaporkan hasil kinerja kita. Nah, kriterianya itu bisa memenuhi, tidak memenuhi ya kriterianya. Nah, kalau seperti apa memenuhi, seperti apa yang tidak memenuhi. Nah, kalau yang apa saja yang terjadi bila BKD ini tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi kan akan diberikan teguran lisan untuk diperbaiki. Kemudian diberikan teguran tertulis untuk diperbaiki. Yang ketiga itu ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosennya. Yang kebanyakan terjadi itu poin 1 sampai 3 ini. Dan kalau khusus yang profesor ya tentunya akan ditunda pemberian tunjangan kehormatannya sampai memang dia bisa memenuhi. Gitu. Ya, jadi karya ilmiah ini sebenarnya tidak terlalu berat karena berlangsungnya selama kurang lebih 3 tahun gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.